Halo, nama saya Titania. Saya akan menjelaskan mengenai tentang diksi. Pengertian diksi. Diksi. Diksi ialah pilihan kata-kata terhadap bahasa-bahasa yang dikuasai oleh penutur dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diksi, pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan ide atau gagasan sehingga diperolehkan efek-efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi, yang dimaksud dengan diksi atau pilihan kata adalah tindakan memilih kata yang tepat yang digunakan oleh penulis untuk menyatakan sesuatu. Lalu ada fungsi diksi. Fungsi diksi ini dipakai untuk menyatakan sebuah konsep, pembuktian, hasil pemikiran, atau solusi dari suatu masalah. Ada juga fungsi diksi antara lain. Yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Keempat, mencegah perbedaan penafsiran. Kelima, mencegah salah pemahaman. Yang terakhir, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Lalu, ada syarat-syarat diksi. Dalam menggunakan diksi akan mempertimbangkan kata-kata yang tepat untuk digunakan dalam suatu koneksi kalimat. Syarat yang harus dipengaruhi agar seorang penulis atau pengarang dapat menghasilkan sebuah tulisan atau karangan dengan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur ketepatan kata dapat diartikan secara sederhana apabila diksi yang digunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang yang mendengar atau membaca. Yang kedua, unsur kecermatan. Unsur kecermatan ini berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Agar dapat memilih kata secara cermat, pemakaian bahasa dituntut untuk memahami ekonomi bahasa dan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyebabkan kemumaziran. Jadi kalau ada kata atau ungkapan yang lebih singkat, kita tidak perlu menggunakan kata atau ungkapan yang lebih panjang karena hal itu tidak ekonomis. Yang ketiga, unsur kesesuaian. Unsur kesesuaian kata ini dapat diartikan secara sederhana, apalagi diksi yang digunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang yang mendengar atau membaca. Jadi ada juga yang harus diperhatikan dalam kesesuaian diksi, yaitu yang pertama menyadari ekstensi bahasa baku dan bahasa non-baku. Yang kedua, menyadari konteks sosial bahasa. Yang ketiga, menyadari eksistensi kata kajian dan kata populer. Yang terakhir, menyadari adanya jargon, slang, dan kata percakapan. Lalu ada cakupan diksi dalam makna. Yang pertama itu ada denotasi. Makna denotasi adalah makna yang mengacu pada gagasan tertentu yang tidak mengandung makna tambahan atau nilai rasa tertentu. Maka denotatif ialah secara eksplisit makna dalam alam wajar. Yang dimaksud dengan makna wajar ini ialah makna yang sesuai dengan apa adanya. Lalu ada konotasi, mana konotasi ini makna tambahan yang mengandung nilai rasa tertentu di samping makna dasarnya. Makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Lalu ada sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Sinonim ini dipergunakan untuk mengalihkan pemakaian kata pada tempat tertentu, sehingga kalimat itu tidak membosankan. Oke, lalu yang terakhir ada antonim. Antonim ini adalah dua kata yang saling berlawanan. Konsep tersebut seperti sebuah pertentangan antara sikap yang baik dan tidak baik. Demikian presentasi saya, mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih.